Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Harga bahan pokok di Palembang mulai mengalami kenaikan. Salah satunya terjadi di Pasar Aryo Dila Palembang. Kenaikan bahan pokok ini sudah terjadi hampir 2 pekan terakhir dan penyebab kenaikan belum diketahui pasti. Budiman, salah seorang pedagang sembako di Pasar Aryo Dila Palembang, mengungkapkan bahwa beberapa komoditi mengalami kenaikan harga, terutama minyak goreng dan beras. Namun kenaikan harga tersebut masih relatif wajar. Apanya? Ya kalau bisa harga tuh stabil, tidak naik turun dia itu. Kalau dapat naik kan ya namanya kan uang belanjanya pasti agak berkurang kan. Sebelumnya harga minyak goreng di kisaran Rp16.500 per kilo, namun saat ini menjadi Rp18.000 per kilo. Harga beras dengan berat 20 kilo yang sebelumnya dijual dengan harga Rp262.000 per karung, saat ini menjadi Rp272.000 per karung. Untuk harga telur ayam masih relatif stabil di harga Rp24.000 per kilo. Budiman berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok, karena dengan kenaikan harga ini dapat membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun kenaikan belum terlalu signifikan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, daftar harga bahan pokok hari per Kamis ya 17 Oktober 2024 untuk tingkat nasional ini mengalami kenaikan untuk beberapa bahan berdasarkan data yang dihimpun dari kompas.com dari panel harga bahan pangan nasional. Harga daging ayam ras per kilogram mengalami kenaikan ini per 17 Oktober Rp2.880.000 atau 7,54% dibandingkan kemarin beberapa hari yang lalu, yakni dari Rp35.300 menjadi Rp38.180.000. Untuk Papua Barat ini dari tingkat nasional menyumbang kenaikan tertinggi. Kemudian ini ada wilayah Kalimantan Barat ya. Ini dengan banderol harga total Rp75.000 per kilogram. Harga ini mengalami kenaikan sebesar 5,79%. Lalu bagaimana dengan Sumatera Selatan terkhususnya Kota Palembang? Apakah bahan-bahan pokok juga mengalami kenaikan? Ini sudah menjelang akhir tahun ya. Dan kita sudah terhubung bersama kedua narasumber kita via Zoom. Ada analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Bapak Julius Priyansa SE. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Bu. Sehat kabarnya Pak Julius pagi hari ini Pak Julius? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain ada analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Pak Julius. Kita bersama pengamat ekonomi bersama dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, ada Dr. M. Ima Adriani SE MSI. Selamat pagi Bu Ima. Halo, Assalamualaikum Bu Ima. Baik, sehat kabarnya Bu Ima pagi hari ini Bu Ima? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu Ima ya. Dan ini kedua narasumber kita, dan kami informasikan siaran ini langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp di 0821792790. Kita sebelum ke Bu Ima, kita ke Pak Julius. Pak Julius, ini tadi sudah dirilis dari kompas.com daftar harga bahan pokok ini untuk tingkat nasional yang mengalami kenaikan untuk beberapa bahan per 17 Oktober 2024 yang lalu. Kalau untuk di Sumatera Selatan terkhususnya Kota Palembang ini seperti apa nih Pak Julius bahan pokok yang ada di Kota Palembang? Baik Bu, terima kasih. Untuk bahan pokok yang ada di Kota Palembang ini Bu relatif stabil Bu. Untuk di beras atau di minyak itu memang ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, itu di batas kewajaran Bu, kenaikan
harga tersebut. Baik. Dari untuk bahan pokok sendiri yang tadi masih relatif stabil, ada yang mengatakan seperti beras, ada juga dari harga ada yang dari harga berapa Pak itu mengalami menjadi Rp74.000. Ini kalau untuk beras yang per kilo 10 kilogramnya nih Pak. Ya, memang ada kenaikan, Bu. Tapi memang kami kan monitor itu di Kota Palembang ini melalui Dinas Perdagangan ini ada 5 pasar yang kita monitor Iya. setiap hari, Bu. Setiap pagi itu kita monitor di 5 pasar. Tapi Mhm. kami melihat bahwa memang kenaikan ini tidak terlalu signifikan, tapi memang ada kenaikan. Mhm. Tapi kami dari Dinas Perdagangan Kota Palembang ini dari bulan-bulan kemarin kami sudah melakukan pasar murah. Iya. Itu bekerjasama dengan Bulog untuk menggelontorkan beras SPHP itu, Bu. Mhm. Harga 73.000 per 5 kilo dengan minyak 1 kilo. Mhm. Itu minyak sama beras ya Pak ya? Oh, beras. Ya, Bu. Dengan harga 3.000. 3.000, baik. Dan ini kalau misalnya dari pasar murah yang sudah diadakan dari pemerintah setempat dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, dari dari lapangan sendiri nih Pak, apakah ada keluhan dari masyarakat bahan-bahan yang mungkin di pasaran juga mengalami kenaikan dari beberapa pasar di Kota Palembang nih Pak Julius? Kalau yang untuk bahan-bahan lain, Bu, untuk bahan pokok yang lainnya, malahan kita ada penurunan, Bu, dari sayur mayur Mhm. atau bahan pokok lain dari cabai atau bawang. Mhm. Itu, kita mengalami tidak terlalu harganya itu tidak terlalu tinggi, Bu. Sekarang kita kan lagi sedang panen, Bu. Baik, Pak Julius, kalau kemarin sempat harga cabai mengalami penurunan harga ya, ada beberapa Ya, pasar yang sampai Rp13.000 per kilogram. Faktor turunnya harga cabai sendiri yang mempengaruhi faktor apa nih Pak Julius? sekarang ini kita sedang panen nasional, Bu. Jadi cabai yang ada cabai lokal kita yang ada di Kota Palembang ini banyak, Bu. Jadi untuk Iya. masuk ke pasar induk itu banyak sekali, sehingga kita menahan pembelian dari Pulau Jawa, Bu. Mhm. Jadi kita eh, sekarang ini cabai-cabai kita yang dari OI, Iya. dari Banyuasin itu masuk ke Palembang semua. Mhm. Baik, baik kita ke Ibu Doktor Manajemen Ima Andriani selaku pengamat ekonomi dari Universitas Tridinanti Palembang. Bu Ima, kalau misalnya dilihat pasaran sekarang ini harga beras yang dikatakan Pak Julius ini tidak terlalu signifikan untuk kenaikannya. Kalau dari pengamat Ibu sendiri, pengamatan Ibu Ima seperti apa nih Bu Ima? Pak Yuli, ya. Jadi kalau dilihat dari pasar sekarang, ya, kebutuhan bahan pokok itu memang sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya, Mhm. karena kebutuhan pokok itu kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Iya. Nah, kalau dari pantauan saya, memang benar apa yang dikatakan Pak Julius, itu kebutuhan bahan pokok itu tidak signifikan melakukan penurunan. Karena dari beras saja, ya, yang kemarin saya beli itu 150.000, Iya. 20 kilo, tapi untuk sekarang itu turun menjadi 148.500. Ada Mhm. penurunan sekitar nggak sampai 5%, ya. Memang sekarang kebutuhan bahan pokok mengalami penurunan, tetapi tidak penurunan secara signifikan. Mhm. Cabai misalnya. Dilihat dari cabai itu karena ini tadi, ya, kata Pak Yuli tadi benar bahwa sekarang lagi musim panen, Iya. ya, cabai sekarang turun drastis, malah saya katakan turun drastis. Karena apa? 1 kilo cabai itu mungkin sekitar 30.000, Iya. ya. Jadi itu artinya turun drastis, ya. Dimana kita tahu bahwa cabai itu biasanya melambung tinggi, Mhm. apalagi masuki masa musim hujan. Iya. Seperti itu, ya. Jadi memang benar sekarang untuk kebutuhan bahan pokok mungkin sampai akhir tahun itu masih aman kita, Mhm. ya. Artinya petani sekarang lagi panen, lagi musim panen. Jadi kalau kita lihat survei di pasar induk itu
itu memang harga kebutuhan bahan pokok turun, Iya. ya. Tapi untuk yang misalnya minyak sayur, ya kan, gula, nah itu masih tetap seperti itu, Mbak Dela. Bu Ima, kalau dilihat dari masyarakat kita sendiri, kadang fenomena misalnya kayak harga cabai ini mengalami penurunan, banyak ibu rumah tangga ini panik buying nih, seperti beli terus di stok dan berkilo-kilogram ini dimasukkan kulkas. Ini seperti apa nih untuk panik buying sendiri? Mumpung harga cabai lagi mengalami penurunan ini, Bu. Saya memang tradisi kita seperti itu ya, ibu-ibu ya. Jadi kita sebagai pemilih, di mana harga cabai itu kadang melambung tinggi, Iya. kadang turun gitu kan. Di saat cabai turun seperti ini, otomatis ibu-ibu para konsumen itu pasti akan menyetop, Iya. ya. Menyetop di mana dengan beli cabai yang banyak, mungkin ya bisa di blender, terus Iya. disimpan di kulkas. Karena cabai itu kita simpan sudah di blender, kita simpan di Freezer. itu berbulan-bulan. Ya, memang ya tradisi sudah tradisi, Mbak Dela. Iya. Kita itu kalau adanya kebutuhan pokok itu turun, pasti kita akan menyetop seperti itu. Baik. Baik, kita kembali ke Pak Julius. Pak Julius, kalau dari upaya pemerintah setempat, apalagi dari Dinas Perdagangan Kota Palembang ini untuk mengendalikan kestabilan harga kebutuhan pokok ini apa yang dilakukan? Baik, Bu. Kalau dari kita dari Dinas Perdagangan Kota Palembang ini, Bu, kita yang pertama tadi kita melakukan monitoring tiap hari. Setelah itu kita melakukan monitoring ke agen-agen dan distributor. Apabila ada kenaikan harga di suatu barang pokok itu, kita langsung menanyai langsung ke distributor itu apa penyebab dari kenaikan harga tersebut. Dari sana kita baru bisa mencari solusi apa yang akan kita laksanakan. Kita dari pemerintah Kota Palembang ini, Bu, dari Dinas Perdagangan ini kita sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia ini, Bu, untuk komoditi bawang dan cabai. Iya, baik. Pak Julius dan Bu Ima, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung bersama kami Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Bu Eva di Pipareja. Silakan Bu Eva. Iya betul. Selamat pagi Pak Julius, Ibu Ima. Ini sangat menarik ini di tengah-tengah kondisi yang seluruhnya mengalami kenaikan ini dari harga sembako. Kemarin kalau nggak salah Dinas Perdagangan Kota Palembang ada membuka pasar murah. Tapi saya sangat kecewa, terus terang kecewa nih Pak Julius, karena harga pasar murah itu hampir sama dengan harga pasar. Kayak bawang masih di atas 30. Yang dikatakan pasar murah itu kan mungkin kalau menurut saya pribadi itu 50% dari harga pasar barang itu, kayak bawang misalnya 30, kalau pasar murah ya mestinya 50%-nya 15.000 1 kilo. Nah itu baru dikatakan pasar murah. Jadi saya sangat kecewa lah sedikit. Kemarin cuma sempat beli telur aja karena memang telur agak murah di pasar murah. Cuma itu aja Pak Julius. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva di Pipareja. Silakan Pak Julius, bisa ditanggapi Pak Julius? Baiklah, terima kasih Bu. Kita melaksanakan pasar murah itu, Bu, kita mengundang beberapa distributor atau agen untuk jualan di pasar murah tersebut. Jadi memang harga yang ditawarkan di pasar murah itu memang harga dari distributor, Bu. Iya. Kalau mau harga yang hampir 50% itu biasanya itu yang sudah disubsidi, Bu. Disubsidi oleh pemerintah lalu dijual dengan masyarakat dengan harga murah. Kalau kita di pasar murah ini kita nggak ada subsidi, Bu. Jadi kita memang mengundang langsung distributor, jadi kita langsung dari tangan pertama. Memang harga itu memang tidak terlalu jauh, tapi memang beda dengan harga di pasar. Baik, Pak Julius, kalau misalnya tadi upaya pemerintah tadi selain monitoring setiap hari ke agen-agen, apa saja nih Pak upaya yang selanjutnya? Nah, baiklah Bu. Jadi kita
untuk beberapa waktu kemarin kita sudah bekerja sama itu Bu, perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah dengan komoditi bawang merah dan cabai. Jadi sehingga kita sekarang kan memang harga cabai ini kan, kalau bawang merah ini sedang mengalami penurunan. Jadi kan kedepannya itu mungkin ada kenaikan setelah habisnya masa panen ini. Nah, di sini kita berusaha mengantisipasi dengan kerjasama ini bahwa nanti kita setelah adanya kerjasama ini mungkin dari komoditi dua komoditi ini yang kita angkat ini mungkin nanti harganya tidak terlalu tinggi, Bu. Baik, kita kembali ke Bu Ima. Bu Ima, biasanya kan kalau masyarakat kita walaupun bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan, mau tidak mau ini tetap harus beli nih Bu Ima. Halo Bu Ima. Benar Bu Nela. Benar. Ya, halo. Ya, silakan Bu Ima. Ya, benar. Kebutuhan itu mau mahal atau mau tinggi, karena itu merupakan kebutuhan pokok, ya mau tidak mau kita pasti membeli. Iya. Karena kalau tidak membeli kita nggak bisa hidup dong sehari. Seperti itu, ya kan? Nah, memang tadi yang ditelepon mengatakan kenapa pasar murah itu dikatakan pasar murah, tapi kenapa harganya nggak murah gitu ya? Nah, itu kita memang mindset dari konsumen, pasar murah itu artinya harganya lebih murah daripada Harga pasaran. Ya. Tapi sebenarnya pasar murah itu apa ya, harga pokok ya. Jadi pasar murah itu aktivitas kegiatannya itu berbeda di tempat ya, jadi berbasis perdagangan seperti itu ya, berbentuk penjualan langsung, di mana pihak dinas biasanya sudah bekerja sama dengan para pemasok seperti itu ya, sehingga harga yang dijual itu harga pokok yang mereka keluarkan. Memang untuk untungnya, untuk labanya mungkin tidak sebesar kita jualan di pasar. Iya. Seperti itu. Nah, karena mindset konsumen kita itu mengatakan pasar murah itu harganya pasti murah, otomatis konsumen akan mencari yang namanya pasar murah. Betul. Ya. Sementara setelah kita datangi, ada beberapa kebutuhan itu harganya lebih tinggi daripada pasar. Seperti contohnya tadi katanya telur ya, dia hanya membeli telur karena di sana di pasar murah itu telurnya lebih murah daripada di pasar. Nah, sekarang kita lihat umur daripada kebutuhan pokok itu baru atau sudah beberapa hari, seperti itu ya. Karena kebutuhan bahan pokok itu ketika dia panen, baru panen langsung dijual, itu biasanya harganya tinggi ya. Harganya akan tinggi karena umurnya itu masih produksi. Tapi ketika dia sudah 1 hari, 2 hari, maka itu harganya akan turun. Karena seperti sayuran, ya kan? Sayuran itu ketika dia masih segar, itu harganya mahal, masih mahal. Ya. Tapi ketika dia sudah siang hari atau sore hari, itu harganya akan turun. Nah, balik lagi ke pasar murah tadi, ya, kemungkinan para petani itu mungkin barang yang dijual itu memang masih fresh semua, sehingga itu tadi harganya mungkin lebih tinggi daripada pasar, daripada yang di pasar murah. Yeah. Seperti itu. Ya, makanya kita seringkali kan terkecoh kan, apalagi masyarakat tahunya pasar murah itu adalah harga yang lebih murah. Sebenarnya tidak juga. Ada produk-produk atau ada kebutuhan-kebutuhan yang memang dia lebih murah dibandingkan di pasar. Seperti itu. Baik. Baik, Bu Ima, Pak Julius, kita terima telepon lagi ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak.
Pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Saya Dimas di Skip. Pak Dimas di Skip, silakan Pak Dimas. Ya, selamat pagi para narasumber. Ini ya Mbak, saya ingin tanyakan, kenapa sih Mbak setiap kali momen seperti Lebaran ataupun juga seperti cuaca ekstrim seperti saat ini, ya, kenapa sih harga-harga sembako itu kayak kan nanti mendekati jelang Lebaran atau itu naik harganya? Apakah tidak bisa diantisipasi seperti itu ya Mbak ya? Baik. Cuma itu aja yang pertanyaan saya tuh. Baik, terima kasih Pak Dimas di Skip. Kita ke Pak Julius. Pak Julius, boleh tanggapi Pak Julius? Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Jadi memang kita dari Dinas Perdagangan ini untuk sekarang ini kita memang berupaya untuk mengantisipasi gejolak kenaikan untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi kita memang bekerja sama dengan distributor bahwa untuk ke depan, apalagi untuk menjelang hari raya itu memang biasanya kebutuhan itu kan melonjak naik. Memang permintaan dari masyarakat itu kan banyak. Jadi kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita dalam membeli kebutuhan pokok itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan kita panik buying, nanti pas menjelang puasa atau Lebaran kita menumpuk. Maka dari itu harga mulai menaik lagi karena kebutuhan itu kebutuhan meningkat dan kita sudah menumpuk barang itu sehingga barang di pasar itu semakin naik. Jadi kita dari mindset kita harus kita rubah bahwa memang belilah barang kebutuhan dengan sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik, Bu Ima, kalau dari pengamatan Ibu Ima sendiri, sebenarnya faktor-faktor yang kadang ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru dengan faktor cuaca juga harga-harga bisa naik atau juga bisa turun. Ini sebenarnya pengaruh apa saja nih Bu? Halo Bu Ima. Maksudnya pengaruh bagaimana itu Mbak Dela? Pengaruh biasanya kan kalau misalnya menjelang tahun baru seperti hari-hari besar nih Bu, harga mengalami lonjakan gitu ya, atau juga bisa juga ada yang turun. Tapi biasanya kalau menjelang hari besar ini pengaruh apa saja yang biasanya itu mempengaruhi harga tuh bahan pokok mengalami kenaikan? Itu kalau hasil pengamatan ya atau survei yang saya pernah lakukan bahwa distributor atau konsumen yang pihak kedua, ketiga, keempat yang mereka menjual itu seringkali melakukan penimbunan daripada kebutuhan pokok. Iya. Ya, karena mereka tahu nih, oh ini momennya mau tahun baru, mau apalagi Natal. Ini kebutuhan seperti telur, minyak, ya kan, daging, itu pasti mereka butuh, ya. Nah itu biasanya ya banyak pedagang itu yang yang praktek tidak jelas gitu ya, di mana dia ada oknum yang melakukan penimbunan. Ini tugasnya pemerintah, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa tidak akan ada oknum penimbunan untuk kebutuhan bahan pokok. Ya karena ini, kalau oknum ini melakukan penimbunan, otomatis harga akan naik. Secara tidak langsung itu pasti naik. Karena apa? Dia tahu momennya. Ya, momen ini butuh pada tahun, misalnya tahun baru, jagung itu mahal sekali. Dan saat penjualan jagung itu berkarung-karung itu sudah ditimbun, bukan yang masih ya, bukan yang masih fresh, masih hijau, bukan. Itu kadang-kadang sudah kering. Nah seperti itu. Juga telur seperti itu, minyak. Jadi ada oknum-oknum pelaku usaha itu yang melakukan penimbunan kebutuhan pokok. Nah pemerintah kita harus memantau, harus cek gitu kan, harus ke lapangan bahwa tidak ada penimbunan kebutuhan pokok. Iya. Seperti itu. Baik.
Kalau dari Dinas Perdagangan Kota Palembang sendiri, Pak Julius, apakah pernah menemukan kayak seperti penimbunan yang dikatakan Bu Imah, seperti kayak jagung atau bahan-bahan lainnya menjelang hari-hari besar nih Pak Julius? Bu, jadi kalau kita memang monitor itu kan Bu, jadi Mhm. memang kita monitor itu ke pasar Bu. Iya. Kita kan monitor itu ke pasar. Kalau untuk penimbunan itu biasanya kita bekerjasama dengan stakeholder lain dan Satgas Pangan yang ada di Kota Palembang Bu. Mhm. Jadi kita menjelang apa Nataru nanti dari Dinas Perdagangan kita mengadakan pasar murah lagi Bu. Mhm. Nah kita kan 2 bulan ini kita stop pasar murahnya karena kan menjelang pilkada. Iya. Jadi makanya kita stop dulu Bu untuk pasar murah. Nanti setelah bulan 12 nanti menjelang Nataru kita melaksanakan lagi di beberapa titik untuk pasar murah tersebut. Mhm. Baik, Pak Julius, Bu Ima, kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Alamsyah di Palembang. Pak Alamsyah, apa kabar Pak Alamsyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Silakan Pak Alamsyah, ada Pak Julius dari Dinas Perdagangan Kota dan ada Ibu Ima dari Universitas Trinanti Palembang, pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Kalau menurut teori ekonomi yang kita pelajari bahwa naik atau turunnya harga barang itu tergantung kepada supply and demand, kan begitu teorinya ya. Mhm. Kalau permintaan meningkat, biasanya harga naik. Baliknya kan, permintaan menurun, harga juga turun. Kemudian kalau supply-nya banyak, harga juga akan turun, begitu kan? Mhm. Ya, itu hukum ekonominya yang saya pelajari. Nah sekarang masalahnya kan harga ini kan sewaktu-waktu naik, sewaktu-waktu turun. Nah sekarang saya baru dapat info bahwa harga-harga ini mulai naik lagi ya. Nah, sebelumnya yang kita baca di media nasional itu kita mengalami deflasi, penurunan harga. Nah penurunan harga ini kan disebabkan oleh mungkin daya beli masyarakat yang berkurang. Itu. Nah sekarang masalahnya poinnya bagaimana pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat itu kan. Jadi masyarakat punya kemampuan untuk membeli kebutuhan pokoknya. Karena itu pemerintah mungkin apa yang dikatakan oleh narasumber Pak Julius melakukan operasi pasar atau harga pasar pasar murah lah sehingga masyarakat dapat terjangkau. Nah mungkin itu salah satunya. Jadi sekarang bagaimana agar operasi pasar atau pasar murah itu mengenai sasaran itu yang paling penting. Nah, mungkin di operasi pasar atau operasi pasar murah itu tidak semua masyarakat dapat membeli di situ. Bisa saja orang-orang yang mampu begitu ada pasar murah beli borong. Yeah. Akhirnya yang daya belinya tidak ada, tidak kebagian. Nah, mungkin ini yang perlu tata kelolanya ini untuk operasi pasar murah ini. Mungkin bagaimana sehingga yang dapat belanja di pasar murah itu memang orang-orang yang daya belinya kurang, begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, Ibu dari Bu Ima. mungkin ada oknum-oknum yang nakal misalnya, karena itu mungkin distributor atau agen itu menahan barang. Nah, karena itu pengawasan dan penegakan hukum ini harus betul-betul dilaksanakan sehingga barang itu dapat lancar ke masyarakatnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alamsyah di Palembang. Mungkin kita ke Bu Ima. Boleh ditanggapi Bu Ima? Terima kasih Pak Alamsyah. Benar ya bahwa kita ini ya seperti yang dikatakan Pak Alamsyah tadi adalah hukum permintaan dan penawaran ya, di mana permintaan naik harga akan naik, permintaan turun harga tetap stabil, enggak turun juga gitu kan. Nah itu memang kita sebagai konsumen ya sebenarnya harus pintar-pintar, harus bisa memanage atau mengelompokkan kebutuhan pokok apa yang akan kita beli. Ya. Sebelum kita ke pasar, alangkah baiknya kita
kita bikin checklist dulu apa saja yang harus kita beli ke pasar dan jumlahnya jangan terlalu over. Iya. Ya, karena apa? Ya itu tadi kata Pak Alam, harus berbagi gitu kan. Jangan hanya satu orang atau sebagian orang saja yang bisa beli gitu. Jadi dengan adanya list yang kita buat dari rumah, maka kita bisa membeli kebutuhan pokok yang sesuai dengan keadaan kita sekarang gitu kan. Nah, setelah itu daya beli tadi ya, bagaimana kita pemerintah bisa mempertahankan daya beli. Itu lagi ya, sekarang ya pasar itu sangat banyak sekali. Setiap tempat, setiap lokasi itu sudah ada pasar sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau untuk skupnya kecil, kita cukup beli di pasar. Kalau di pasar kita. Tapi kalau skupnya besar, itu alangkah baiknya kita kembali ke pasar induk. Karena di pasar induk dengan di tempat kita itu jauh berbeda. Seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, maka daya beli masyarakat kan ini bisa bertahan seperti itu, Pak ya. Jadi itu maksud saya. Jadi kita benar-benar membuat list kebutuhan pokok yang harus dibeli. Setelah itu lihat jumlahnya, jika banyak kita mungkin pergi ke pasar induk saja. Tapi kalau cuma sedikit, itu mungkin bisa ke pasar yang tempat kita. Seperti itu. Baik. Jadi memang ya kalau pemerintah, ini tugas pemerintah juga, ini bagaimana caranya kita daya beli masyarakat itu bisa meningkat atau stabil. Karena sekarang masyarakat ya khususnya kita ini sekarang sudah tidak menyukai masak. Karena ini tadi kembali ke fenomena kita yang sekarang ya sudah digitalisasi. Artinya apa? Sekarang ibu-ibu itu sudah malas untuk masak, tapi itu kaya. Mbak Dewi. Ya, karena misal kita di rumah cuma suami istri, kita di rumah cuma satu anak. Itu daripada kita masak, membeli kebutuhan pokok yang berbagai macam, mendingan kita beli yang sudah jadi. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu mengurangi daya beli untuk kebutuhan bahan pokok. Karena bisa makan apa saja sekarang tinggal dia GoFoodka atau Shopee Foodka itu banyak. Makanya daya beli masyarakat sekarang untuk kebutuhan bahan pokok mungkin lama-lama akan turun terus. Karena ini tadi kan di rumah itu jarang untuk memasak. Berarti ibu rumah tangga ini harus pintar-pintar juga nih ya Bu ya? Mungkin sekarang kalau anaknya banyak ya kan, atau di rumah itu mungkin dia akan masak. Beli masak ya? Kita akan beli juga. Kalau dihitung kebutuhan pokok biayanya itu untungnya kita beli daripada kita masak. Kalau kita sedikit. Tapi kalau banyak itu untungnya masak. Seperti itu. Baik, kita sebelum ke Pak Julius, kita terima telepon kembali. Pro 1 selamat pagi. Baik, terputus ya. Yang ingin bergabung silakan, kami informasikan saat ini 36 menit beranjak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pak Julius, tadi Pak Alamsyah mengatakan tentang pasar murah, apakah ini banyak kejadiannya tidak tepat sasaran. Melihat banyak orang yang dianggap dikatakan mampu, mereka juga bisa belanja di pasar murah. Kalau di lapangan sendiri, mungkin ada tata caranya untuk belanja di pasar murah nih Pak Julius? Ya Bu, kita di pasar murah itu kan salah satunya kita bekerja sama dengan Bulog untuk menjual beras SPHP satu paket itu. Jadi memang setiap pasar murah itu beras itu pasti yang pertama dikejar oleh masyarakat. Jadi memang kita melakukan antrian Bu. Jadi setiap itu yang belanja itu satu orang itu dapat satu paket. Jadi sehingga masyarakat bisa
bisa dapat semua Bu, dalam membeli beras tersebut. Dan untuk barang-barang lainnya memang kita tidak ada batasan untuk membeli barang-barang lainnya. Eh, dikarenakan apabila barang itu habis, biasanya mereka atau distributor itu mengambil lagi barang untuk memenuhi kebutuhan yang di pasar murah tersebut. Kalau untuk ini pembeliannya sendiri apakah ada prosedurnya Pak? Misalnya harus bisa dikatakan warga yang tidak mampu atau semua kalangan bisa belanja di pasar murah tersebut Pak Julius? Untuk di pasar murah itu untuk setiap orang bisa membeli Bu. Jadi kita melaksanakan pasar murah itu misalnya di satu kecamatan. Jadi yang kita prioritaskan Bu, untuk belanja di pasar murah tersebut masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Oke. Berarti bukan untuk kalangan yang bisa dikatakan tidak mampu ya Pak ya, tapi semua kalangan bisa belanja di pasar murah ya Pak Julius ya? Iya. Baik, Pak Julius, Bu Ima kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Dengan Dela ini Pak, dengan siapa di mana ini Pak? Di Seduduk Putih. Dengan siapa Pak? Sama Pak Hasan. Pak Hasan di Seduduk Putih, silakan Pak Hasan. Assalamualaikum Pak narasumber dan Ibu Waalaikumsalam. narasumber. Ya silakan. Ini saya mau nanya Bu, Pak, kalau ada ke pasar murah nanti di setiap kecamatan mana-mana kan? Satu. Keduanya Pak, kalau orang-orang yang seperti ekonomi menengah ke bawah kadang-kadang tidak dapat lagi boleh diborong orang yang berduit semua. Nah jadi kita tidak kebagian lagi. Nah, jadi sekarang saran aku nih Bapak narasumber, kalau mau ngada ke pasar murah itu di mana tempatnya? Coba di kelurahan mana, di kecamatan mana. Jadi pajak kita menjangkaunya. Sudah itu nak pakai KTP apa tidak? Kadang-kadang nak pakai KTP. Nah, sudah itu aja. Bapak narasumber, Mbak Dela. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan di Seduduk Putih. Ini kita ke Pak Julius. Boleh tanggapi Pak Julius? Ya baik, terima kasih Bu Hasan. Memang kita di pasar murah ini kan kita koordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan titik lokasinya di mana. Jadi selain itu kita menentukan titik lokasi, kita juga minta dari kecamatan untuk menyebarkan ke lurah-lurah, dan dari lurah itu menyebarkan untuk ke RT titik lokasi pasar murah yang kita laksanakan. Jadi untuk barang-barang yang memang kita tidak bisa dibeli dengan bebas. Contohnya tadi beras tadi Bu. Beras tadi memang misalnya di satu kecamatan itu jatahnya memang setiap warga itu satu paket. Memang kadang kita menggunakan KTP, kadang kita menggunakan KK, memang untuk mengantisipasi itu Bu. Jadi untuk masyarakat itu bisa dapat semua Bu. Jadi sehingga yang kita jual itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Baik. Jadi kalau untuk per wilayahnya per kecamatan ya Pak ya? Ya, per kecamatan Bu. Jadi memang kita misalnya titik di satu kecamatan. Nah, dari kecamatan itu nanti menentukan di mana titik lokasi untuk dilaksanakan pasar murah. Jadi setelah itu kita meminta pada camat dan lurah untuk menyebarkan itu player kita atau kita mengadakan pasar murah tersebut di mana. Jadi itu masyarakat tahu Bu, di mana titik pasar murah tersebut. Tapi untuk sementara waktu hingga pilkada masih tetap berjalan, ini pasar murah diberhentikan dulu Pak ya? Ya, di-stopkan dulu Bu. Nanti bulan 12 baru kita laksanakan lagi di Nataru ini, kita laksanakan lagi untuk pasar murah Bu. Karena mengingat waktu saat pemilu kemarin, pemilihan presiden dan wakil presiden, ini stok beras ini mengalami banyak tidak bisa ditemukan dibeli di pasaran ya Pak ya? Ya Bu. Baik,
Baik, kita terima telepon kembali. Silakan yang ingin bergabung kembali di 369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Kita mungkin ke pertanyaan di WhatsApp ya yang sudah masuk. Ini mungkin untuk Bu Ima Andriani. Selamat pagi Bu Ima. Yang ingin saya tanyakan, saya ibu rumah tangga dengan berpenghasilan di bawah UMR. Baik. Nah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa membeli bahan pokok walaupun harga tetap naik, namun perekonomian saya bisa dikatakan ini sangat minim nih Bu Ima. Ini belajar ekonomi nih ya. Silakan Bu Ima. Bawa UMR. Kandungan berapa orang itu? Itu yang harus tahu dulu ya. Itu tadi kita harus pintar untuk memilih daripada keuangan kita, ya. Keberlangsungan kita setiap hari, kebutuhan pokok itu setiap hari. Nah, kalau kita sudah digaji di bawah UMR, artinya kita sudah tahu nih, pemasukan ini segini setiap bulannya. Artinya apa? Kita harus tahu, pandang, kita harus tahu kebutuhan pokok yang harus kita beli, itu harus kita list terlebih dahulu. Kira-kira apa saja? Ya, kebutuhan pokok itu kebutuhan yang tidak bisa tidak ada, mesti ada. Karena untuk keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Nah, dari list yang kita catat, ada beberapa bahan pokok itu yang bisa kita gunakan lebih dari 1 bulan. Ada yang tidak bisa kita gunakan kurang dari 1 bulan. Contoh beras. Beras itu bisa kita gunakan lebih dari 1 bulan. Jadi kita harus membuat list terlebih dahulu apa-apa saja kebutuhan bahan pokok yang untuk kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu pengeluarannya, ya, pengeluaran setiap bulan itu mesti kita list juga. Tidak hanya kebutuhan bahan pokok. Misal kita cuma dapat pendapatan 2 juta. Dari 2 juta itu kita mesti menginclude untuk 1 bulan. Ya. Jadi kita harus hitung nih, 2 juta itu untuk bagian pengeluaran misalnya listrik, gas, itu harus dicatat. Iya. Setelah itu selesai, baru kita kebutuhan bahan pokoknya. Kebutuhan bahan pokok misalnya beras, apakah masih ada yang kemarin atau tidak? Kalau masih ada, itu bisa di-skip dulu. Ya, berganti ke yang lain. Minyak sayur, jika minyak sayurnya itu masih ada, maka bisa kita skip dulu. Ya kan? Artinya apa? Memang beli bahan yang kebutuhan pokoknya. Ya, gitu. Jadi kita harus pintar mengatur, apalagi ini ibu rumah tangga, harus pintar-pintar mengatur keuangan yang sedemikian rupa itu. Ya, karena tidak bisa. Ya, ini tapi kembali lagi Mbak Dela, kembali lagi berapa jumlah anggota di rumah. Seperti itu ya. Karena ini kalau cuma seandainya suami istri saja, itu mungkin untuk kebutuhan bahan pokoknya tidak begitu tinggi. Iya. Karena ini tadi sudah bisa pesan pakai GrabFood gitu kan. Dibandingkan kita masak misalnya ke pasar sehari habis 50.000, nggak dapat lagi ya sekarangnya sehari 50.000 ya. Yeah. Sudah 100.000 hari ya. Nah 100.000 kita cuma dapat ikan atau apa. Nah ketika kita masak itu kita ada titik jenuh untuk tidak memakan kedua kali, ya kan? Nah dengan titik jenuh yang tidak makan 2 kali itu artinya kita akhirnya jajan lagi, ya kan? Makanya orang-orang lebih senangnya beli dan memasak seperti itu Mbak Dena. Jadi dilihat dari jumlah anggota dulu yang pertama, terus yang kedua ini tadi kita harus membuat list, ya, membuat bahan pokok apa yang kita harus penuhi terlebih dahulu. Karena itu tadi semua kebutuhan pokok
itu habis di dalam 1 bulan. Baik. Baik. Ya. Bu Ima, Pak Julius kita terima telepon kembali. Pro 1 selamat pagi. Halo, selamat pagi dengan Pak Alamsyah kembali. Iya, silakan Pak Alamsyah. Iya, tadi saya mendengar dari beberapa penelpon dari Bapak yang di Seduduk Putih. Intinya kan masyarakat yang membutuhkan itu tidak kebagian belanja di pasar murah, kan begitu. Nah, maksud saya begini. Jadi pemerintah kota atau pelaku pasar murah ini tujuannya untuk bagaimana masyarakat yang membutuhkan mendapatkan barang begitu kan, sesuai dengan kondisi keuangannya. Mungkin ke depan perlu ini dipikirkan oleh pemerintah kota dalam hal ini untuk operasi pasar murah itu yang dapat belanja itu adalah yang membutuhkan. Mungkin bisa bekerja sama dengan dinas sosial, yaitu berdasarkan data kesejahteraan sosial DTKS-nya. Jadi orang-orang yang terdaftar di DTKS, data kesejahteraan sosial inilah yang berhak membeli barang atau belanja di operasi pasar murah itu. Bisa diberikan semacam kupon atau yang lainnya. Jadi dengan demikian apa yang dialami oleh Bapak tadi yang di Seduduk Putih itu tidak kebagian begitu. Yeah. Nah, karena barang itu semua orang berhak. Nah, kita masyarakat kita ini udah tahu lah Bu, karakter bangsa ini budaya malu itu tipis sekali. Yeah, yang penting saya belanja, apalagi ibu-ibu. Oh ya, ada pasar murah, padahal dia kaya, dia berduit, dia bisa beli di tempat yang harga pasarnya. Nah, sehingga apa yang dialami oleh apa yang dikatakan oleh Bapak tadi tidak terjadi, sehingga perlu ke depan pemerintah kota ini siapa yang bisa berbelanja di situ ada kriterianya bisa dihubungkan dengan data kesejahteraan sosialnya. Baik. Itu. Ya, terima kasih. Tanggapan sedikit yang untuk Ibu Ima ya terlalu ini ya begitulah Bu, kalau 2 orang mungkin cukup GoFood ya. Cuma masyarakat kita kan tidak semuanya seperti itu. Ya sebagai ibu rumah tangga mungkin ibu ini cukup efektif menggunakan uang keluarganya. Terima kasih Pak Alamsyah. Kita kembali ke Pak Julius. Mungkin tadi sudah dikatakan Pak Julius ya, kalau Pak Julius sudah menjelaskan bahwa seperti beras itu tidak bisa diborong ya Pak ya pada saat pasar murah. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Julius. Ya Bu, memang di pasar murah ini kan kita menjual berbagai macam barang. Memang setiap masyarakat itu boleh membeli. Tapi memang ada barang-barang yang tidak bisa diborong oleh masyarakat. Seperti beras tadi. Beras tadi memang kita ada paket Bu. Paket beras 5 kilo dengan minyak 1 kilo dari Bulog itu dengan harga 73.000. Jadi masyarakat itu bisa membeli satu orang itu dengan menggunakan KTP tadi atau KK, sehingga mereka dapat semua. Jadi misalnya kalau untuk yang sudah terdata itu yang bisa beli itu biasanya memang dari dinas sosial itu kan memberikan subsidi. Jadi mereka bisa menebus harga barang itu dengan biasanya separuh harga. Tapi memang sudah ada data dari dinas sosial yang masyarakat yang berhak untuk memperoleh bahan tersebut. Baik, kita kembali ke Bu Ima. Ibu Ima, yang dikatakan Pak Alamsyah, tidak semua ibu rumah tangga bisa kayak pesan makanan melalui online ya. Karena misalnya kalau dilihat dari harga, terus juga ongkir, kalau di situ kan ada pajaknya ya Bu ya. Karena misalnya kita beli makanan dengan harga 35.000, sedangkan kita masak bisa harga di bawah tersebut. Ini seperti apa nih Bu Ima? Bahwa tidak semua ya. Iya. Kalau untuk yang ke bawah kan itu alangkah baiknya memasak daripada membeli gitu kan. Ya. Ini kalau yang penggunaan Grab atau Shopee itu mungkin menengah, masyarakat menengah atau ke atas mungkin. Iya. Ya benar. Jadi kembali lagi ya, kita setiap bulannya cuma 1 kali mendapatkan pendapatan gitu ya. Sementara kebutuhan bahan pokok itu harus terpenuhi setiap harinya. Jadi ya itu tadi pandai-pandai kita untuk memilih daripada keuangan kita. Seperti itu. Baik. Kalau mengenai masalah pasar murah ya, memang benar apa kata Pak Alonso yang lainnya ya, kalau pasar murah itu tidak tepat sasaran kadang-kadang seperti itu ya, karena masyarakat yang ada di tempat pasar murah kadang-kala tidak kebagian
menurut saya ya, pemikiran saya, mungkin stok barang yang dijual itu terbatas gitu Mbak Dela. Jadi dengan stok barang yang terbatas ini tidak mencukupi berapa kakak atau berapa penduduk yang ada di kecamatan misalnya seperti itu. Sehingga belum seluruhnya masyarakat menikmati atau bisa membeli barang di pasar murah seperti itu. Nah mungkin untuk pemerintah ya selain tepat sasaran yang pakai KTP atau apa, mungkin untuk stok barangnya itu harus diimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di sekitar daripada misalnya satu kecamatan, berapa satu kecamatan itu ke kakaknya, paling tidak kita menghitung dari kakak ya. Nah mungkin dilebihkan sedikit supaya nanti kalau ada yang belum dapat itu bisa mendapatkan gitu. Baik. Jadi stok barang yang dijual di pasar murah itu sangat terbatas. Jadi ada istilahnya siapa yang cepat dia yang dapat. Gitu kan. Nah kalau stok barangnya itu menghitung kakak yang ada, mungkin bisa kebagian semua, baik itu yang kelas orang-orang mampu atau yang yang di kelas bawah misalnya seperti itu Mbak Dela. Baik, Bu Ima, Pak Julius, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ke Bu Ima dulu. Bu Ima, ini harapannya kepada pemerintah dan masyarakat agar bersinergi lah ya, saling bekerja sama agar yang namanya bahan kebutuhan pokok ini tidak mengalami lonjakan. Silakan Bu Ima. Mungkin harus diupayakan oleh pemerintah ya untuk mengendalikan kebutuhan bahan pokok. Itu mungkin yang pertama saya simpulkan dari pemantauan harga di pasar. Ya, jadi dari pemantauan harga di pasar itu dan harus secara berkala dipantau seperti itu. Jadi pemerintah memantau harga pasar secara berkala untuk mendapatkan data terkini. Data terkini itu kaitannya ke harga produknya dengan harganya seperti itu. Terus yang kedua mencegah penimbunan. Nah ini pemerintah harus memastikan ini tidak ada praktik penimbunan barang ya, baik itu kebutuhan pokok maupun oleh baik itu dari oknum maupun dari pelaku usaha. Terus yang itu juga menjamin kelancaran distribusinya. Ya, jadi pemerintah memastikan lancar untuk distribusi pasokan daripada pangan. Itu harus, karena jangan sampai ada penimbunan tadi. Terus yang selanjutnya itu mungkin melaksanakan operasi pasar. Ya, pemerintah harus secara berkala, harus secara real time gitu ya, melakukan operasi pasar. Ya, atau itu tadi bazar murah. Ya, tapi untuk bazar murah alangkah baiknya itu tepat sasaran. Ya, tepat sasaran artinya semua konsumen minimal yang di tempat atau di kecamatan itu mendapatkan bagian masing-masing. Gitu. Baik. Tambahkan dengan stok barang ditambah seperti itu. Baik. Terus ini yang nggak kalah pentingnya juga meningkatkan produksi pertanian, ya kan? Bagaimana mau kita melakukan pasar murah kalau tidak ada produksi dari petani? Itu Mbak, ya, dan pemerintah itu harus meningkatkan. Jangan sampai misalnya di akhir tahun beras tidak ada, gitu kan, nggak mencukupi, sehingga kita harus ngambil ke provinsi lain, misalnya seperti itu kan. Jadi harus kita pemerintah juga meningkatkan produksi pertanian. Terus yang terakhir itu adalah mengembangkan industri pangan lokal. Jadi alangkah baiknya produk-produk atau kebutuhan pokok itu berasal dari petani lokal. Baik, terima kasih Bu Ima. Kita ke Pak Julius, silakan Pak Julius, closing statementnya Pak Julius.
Baik Bu, terima kasih. Jadi dari kita pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan ini kita rutin melaksanakan pasar murah dan kita bekerja sama dengan distributor atau agen mengenai pendistribusian barang-barang ini. Apabila ada kenaikan harga atau keterlambatan dalam pengiriman, maka di sana kita koordinasi dengan mereka bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di distributor tersebut, mengapa harga itu bisa mengalami kenaikan. Jadi kita bisa dari pemerintah Kota Palembang itu kita bisa mengantisipasi untuk kenaikan harga tersebut, dan kita monitoring setiap hari di beberapa pasar. Dan sekarang berapa hari atau minggu kemarin Pak PJ Wali Kota melakukan pemantauan di beberapa pasar untuk mengetahui harga-harga yang di pasar, harga yang mengalami kenaikan, sehingga masyarakat ini dalam membeli barang tersebut tidak terlalu tinggi, dan upaya kita sehingga masyarakat ini terjamin untuk kebutuhan tersebut. Selain itu, dengan sekarang ini dengan harga-harga kebutuhan pokok ini yang agak relatif turun, jangan masyarakat ini membeli atau menumpuk barang sehingga nanti menimbulkan kenaikan dari barang tersebut. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Julius dari analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Palembang bersama pengamat ekonomi kita dari Universitas Trinanti Palembang, ada Ibu Dr. Manajemen Ima Adriani, atas waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Salam sehat Ibu, Bapak, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama kedua narasumber kita melalui via Zoom, ada Pak Julius Priyansa SE, analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, dan pengamat ekonomi Sumatera Selatan ada Ibu Dr. Manajemen Ima Adriani SE MSI. Dan tetaplah bersama kami, nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.